Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu Bukan Kamar Soto. Di kesempatan kali ini kita mau retake ya atau upload lagi konten yang kemarin, karena kemarin itu maaf ya ada kesalahan dalam pengeditan sehingga backsound yang keluar itu lebih kencang daripada suara. Sekarang kita mau coba bikin video baru dengan tema yang sama, yaitu Auranti Gondrong. Gimana caranya dan apa aja faktor penyebabnya? Oke, langsung ke videonya, gaskeun. Nah, oke guys, di depan kita sudah ada salah satu channel Auranti di kamar satu, yaitu si Yoko ya. Sekarang kita ganti artisnya. Kemarin kan kita pakai yang baby, sekarang kita pakai si Yoko. Nah, si Yoko ini adalah salah satu channel Auranti yang emang mempunyai genetik gondrong ya. Dari kecil pun ikan ini sudah terlihat gondrong, karena untuk posisi dorsal itu lebih, bisa dibilang apa ya, tidak seperti Auranti baby pada umumnya. Jadi ketika dia baby itu untuk ukuran dorsal itu udah 1:1 dengan ukuran badan ya. Ini untuk si Yoko ini adalah salah satu ikan yang kita buat konten penyembuhan jamur kapas. Itu ikan yang sempat mau mati, tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang bahkan ukurannya itu sekarang udah nyampe 20 kurangan lah, 20 cm kurangan ya. Nah, itu untuk faktor-faktor Auranti Gondrong itu yang pertama itu bisa kita lihat dari genetik ya. Dari kecil tuh kita harus cari Auranti yang benar-benar dorsalnya itu lebih tinggi daripada badan ya. Atau 1:1 lah dengan badan. Terus juga biasanya untuk Auranti yang gondrong itu si kuning nih, kan ini kan udah kuning dan biru ya. Biasanya kuningnya itu dari kecil pun tinggi gitu. Karena untuk dorsal birunya itu biasanya itu tuh muncul ketika kita rawat beberapa lama gitu dan akan menjadi lebih tinggi. Jadi kita usahakan pilih yang benar-benar memiliki dorsal yang tinggi ya. Selain dorsal kita juga harus lihat ekor. Biasanya untuk channel Auranti yang memiliki genetik gondrong itu untuk ekor juga kelihatan lebih panjang ya, lebih enak, lebih kan kalau pada dasarnya untuk ikan yang tidak memiliki genetik gondrong itu seperti ini nih, ada nih. Nah, ini salah satu ikan yang tidak memiliki genetik gondrong, jadi ya kelihatannya seperti inilah nih ya. Tuh untuk dorsal juga pendek, terus juga untuk ekornya tuh, nah kita lihat, set, tuh. Untuk cabangnya itu nggak kelihatan. Beda dengan halnya si ini ya. Ketika ikannya pairing atau membuka itu, tuh bukaan ekor itu lebih enak, lebih besar ya. Itulah untuk cara memilih Auranti Gondrong. Biasanya kalau di kamar satu seperti itu. Sekali lagi mohon maaf karena di sini saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing saja pengalaman dan pengetahuan yang saya punya. Dan itu kita harus perhatikan juga faktor makanan yang kita berikan kepada ikan tersebut. Nah, kemarin tuh sempat terganggu musik itu, kalau nggak salah ya di bagian pakan ya, pakan yang diberikan untuk channel Auranti ini. Untuk agar Auranti Gondrong itu di kamar satu biasanya memberikan pakan hidup ya. Pakan hidupnya itu apa? Yaitu katak sawah. Kenapa kita berikan katak sawah? Karena untuk katak sawah sendiri fungsinya selain bisa membuat dorsal Auranti menjadi tegak, nah seperti ini, dia juga cepat untuk membuat dorsal Auranti atau pintail atau anal bawah itu cepat bercabang ya. Karena untuk channel Auranti sendiri yang saya tahu di dorsal itu kan asalnya tulangnya satu. Nah seperti ini nih, kita perdekat, kita ganti model lah, kita ke sampingnya ya. Nah ini nih. Nah untuk dorsal tuh tulangnya itu satu, terus cabang jadi dua. Untuk ekor dari satu jadi dua, nanti dari dua jadi 4. Itulah ya.
untuk katak itu biasanya fungsinya itu mempercepat pemecahan tersebut ya. Juga katak itu baik untuk mental. Selain katak juga ulat hongkong juga bagus untuk mental ya. Jadi untuk pakan hidupnya yang saya rekomendasikan agar aurantinya menjadi gondrong itu yaitu katak dan ulat hongkong. Kenapa? Karena dua pakan itu saling bersangkutan. Ulat hongkong itu kan membuat mental cana auranti menjadi bagus ya. Biasanya di kamar satu sendiri, pengalaman kami, ikan-ikan drop mental atau mentalnya kurang bagus itu kita biasanya pantengin dulu dengan ulat hongkong ya, atau ulat Jerman, bebas lah mau ulat hongkong atau ulat Jerman. Di kamar satu itu seperti itu. Dan untuk katak juga pasti kami berikan, karena ya tadi fungsinya sudah kita bahas. Jadi untuk ulat hongkong dan katak itu adalah paketan pakan yang paling bagus untuk treatment auranti gondrong. Dan untuk pemberiannya di kamar satu biasanya pemberian katak sama ulat hongkong itu di katak misalkan kita berikan 1 minggu 2 kali ya, dan ulat hongkong kita berikan 1 minggu 1 kali, atau sebaliknya, atau bahkan kita berikan katak 1 minggu 1 kali dan ulat hongkong 1 minggu 1 kali. Sisanya saya menggunakan pelet ya. Karena kenapa saya tetap menggunakan pelet? Untuk warna ya. Kalau saya pribadi, pelet itu gunanya untuk warna, dan pakan hidup gunanya untuk yang lainnya seperti mental, dan kalau di bahasan ini kita untuk gondrong ya, gondrong cana auranti. Nah, kan kalau misalkan kita berikan pakan hidupnya tiap hari juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena kalau misalkan pemberian pakan hidup yang berlebihan itu bisa membuat cana auranti menjadi oversize. Kalau misalkan cana auranti udah oversize, jangankan terlihat gondrong ya. Biasanya untuk cana yang oversize itu untuk pairing pun dia agak sedikit sulit. Kebanyakan dia akan mager ya. Karena halayaknya manusia, bukan manusia lah, makhluk hidup. Apabila dia terlalu kenyang, biasanya bawaannya itu ngantuk dan pengennya itu bobo. Yaitu bobo itu sama dengan mager, biasanya seperti itu. Jadi untuk pemberian pakan itu harus disesuaikan. Selain itu, faktor pendukung cana auranti gondrong sendiri biasanya di kamar satu itu kita berikan media arus. Arus seperti tembakan ya. Nah, seperti ini. Kalau saya pribadi nih, ini baby limbata ya, cuman emang kebetulan lagi pakai arus ya. Nah, arus yang ditembak seperti ini biasanya membuat cana itu semakin aktif, dan untuk dorsal itu bisa memicu dorsal yang menjadi gondrong. Di kamar satu pengalamannya seperti itu gitu. Dan itu juga media tempat ikan tersebut atau akuarium itu sangat mempengaruhi ya. Dan untuk ikan-ikan yang udah mentalnya ngunci, bisa kalian simpan di tempat yang lebih luas ya. Karena kalau misalkan udah mentalnya ngunci, mau kita simpan di tank berapapun, insya Allah mentalnya nggak akan berubah. Contohnya ini ikan size 15-16, saya simpan di tank 60-30. Kenapa saya berani simpan di tank gede? Karena memang mentalnya udah ngunci. Ada juga yang size-nya masih 10 cm nih. 10 cm udah saya simpan di tank 60-30. Kenapa? Karena ini mentalnya udah bagus. Nah, jadi kita nggak takut juga untuk ikan ini mentalnya drop lagi gitu. Nah, begitulah kira-kiranya untuk konten yang sekarang ya. Jadi konten yang sekarang tuh lebih ke membenahi atau re-upload atau retake ya. Masuknya nggak tahu lah, yang jelas kita membuat video lagi untuk konten yang kemarin, karena yang kemarin itu ada kesalahan dalam pengeditan, jadi membuat kalian tidak nyaman lah ya intinya. Mohon maaf sebesar-besarnya dari Kamar Sato. Semoga untuk konten kali ini dan kedepannya Kamar Sato tidak pernah ada kesalahan lagi nih untuk membuat konten. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Kamar Sato, dan terima kasih banyak untuk kalian yang terus support, terus selalu mengingatkan kami. Karena tanpa kalian itu kita tidak punya ide atau support system yang sangat baik gitu kalian untuk kita itu. Jadi untuk konten kali ini kira-kiranya segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus dukung channel kami. Pokoknya lancar terus rezekinya. Dan jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.